Hai, jumpa lagi bersama saya Rubirman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita ada di Pematang Hijau Sud dan kita ngobrol-ngobrol sama narasumber ini, kenalan di acara pageant. Wah, ya. Ada Pak Adar, Pak. Oh, apa kabar? Ya, apa kabar? Selalu. Sehat. Thank you so much sih, Pak. Waduh, terima kasih sudah diundang hadir. Jadi narasumber. Ya. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Rubirman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Kita bakal ngobrol. Ini Pak Data bisnisnya udah 40 tahun lebih, Pak. Iya, 40. Fokus dan bisnisnya perkapalan. Iya, di Kita perkapalan. bakal bincang-bincang apa? Ya. Boleh ceritain kenalan, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih, Ruby. Jadi perusahaan kami ini namanya Aditya Arya Prawira, didirikan itu tahun 1984, jadi 41 tahun yang lalu. Sebetulnya perusahaan ini dihadiahkan kepada anak pertama saya, yang namanya Aditya juga. Aditya juga ya. Oke. Waktu itu saya juga masih muda, tapi saya melihat bahwa negara kita ini banyak pulau. Betul. Indonesia ini boleh dibilang 17.000 pulau. 17.000 pulau, iya. Dan pulau-pulau ini tidak ada fasilitasnya. Iya. Jadi pembangunan itu hanya fokus di Jawa, mungkin sebagian Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi. Iya. Kenapa? Karena di sana ada dermaga, ada fasilitas, ya, ada alat-alat. Sedangkan kalau mau di NTT, di Papua, nggak bisa. Ada sulit ya, Pak ya? Jadi kita ada ide untuk solusinya. Kita membentuk perusahaan ini dengan istilah Project Movement. Project Movement ya. Jadi untuk membantu di daerah-daerah untuk pembangunan. Supaya bisa membangun sama seperti di Jawa. Ya, adil ya? Ya, biar Hebat nih, Bapak bantu mikirin. ya, karena sulit sekali. Iya. Jadi kita menggunakan kapal-kapal pendarat, namanya landing craft tank atau LCT. Kapal ini bisa langsung sandar di tepi pantai. Jadi dari laut bisa? Laut dia langsung sandar di tepi, seperti kapal-kapal tentara itu. Langsung dia sandar di tepi pantai. Yes. Peralatan yang ada di atas kapal ini roll off. Keluar dia jalan sendiri. Kayak mobil gitu, Pak? Ya, jalan sendiri. Jadi bulldozer, excavator, motor grader, semua bisa jalan. Kalau nggak bisa bikin jalan, nggak ada alat. Ya itu. Tapi tentu saja banyak sekali kesulitan. Seperti masalah cuaca, kemudian masalah air. Karena tidak semua daerah punya air. Karena kapal kita minimal perlu 3 meter air. Kadang-kadang tepi pantai itu landai. Jadi terpaksa, kadang-kadang kita bongkar di tengah laut. Jadi pakai kayak apa? Tongkang gitu, Pak? yaitu sejenis tongkang. Sejenis tongkang, ya? Yang namanya yang tadi saya sebut itu LCT. Nah itu kira-kira. Lalu proses pembangunannya juga tidak mudah. Mungkin kalau Ruby tahu, banyak sekali kita lihat misalnya itu ada antena BTS. Iya, antena BTS. Okay. Antena BTS itu. Bisa bayangin nggak orang bawa naik ke atas gunung? Waduh. Kalau pergi ke Bandung nanti akan lihat banyak. Nah, itu awal-awal mula kita kerjakan. Sangat sulit mendaki gunung, membawa peralatan yang begitu besar dan dibikin. Kemudian membantu pemerintah memasang stasiun bumi. Untuk satelit itu kan banyak antena raksasa itu. Itu juga sangat sulit. Nah, itu tapi kita kerjakan dan semuanya cukup berhasil. Nah, sekarang mungkin sebagian besar daerah sudah maju. Sudah ada ini, tapi tetap masih banyak sekali. Ya, banyak sekali daerah yang belum memiliki fasilitas dermaga dan lain, khususnya NTT.
Kebetulan saya lahir di NTT sana. Oh, Saya berawal dari keresahan di sana. lahir di Pulau Alor namanya. Pulauan juga ini. Jadi kadang-kadang sedih juga sih ya. Ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kapal. Nah itu. Nah apalagi kalau kita bilang Papua, masuk di pedalaman, di sungai-sungai, sangat sulit. Tapi ya cukup. Jadi kita ya bisnis ini kita tidak melawan alam, tapi banyak kita menggunakan fasilitas menggunakan alam, memanfaatkan alam. Karena kalau kita against alam, tidak mungkin. Peralatan tidak kuat. Jadi misalnya ada satu peralatan beratnya misalnya 1.000 ton. Bagaimana kita mau pakai crane yang 5.000 ton kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita peralatan yang besar ini kita menggunakan alat-alat sederhana. Misalnya menggunakan jacking. Jadi kita jacking, kita sliding. Jacking, sliding gitu. Juga, Pak, ya? Iya, jadi jacking itu biasanya ya kalau sekarang sudah banyak alat jacking. Kalau dulu kita pinjem PJKA yang paling banyak punya jacking itu PJKA. Nah, kita pinjam, jadi kita taruh rel, kita jack up, terus kita tarik. Nah, terus pindah lagi, tarik, pindah lagi sampai dia bisa duduk di suatu fondasi. Nah, itu banyak sekali trik-trik kita. Atau misalnya kita mau erection, itu juga banyak menggunakan tenaga potensi alam gitu. Jadi tower besar mau didirikan nggak mungkin pakai crane, pakai akal. Nah akal itu yang dibayar. Nah, Pak, berarti target marketnya ini lebih ke apa nih, Pak? Lebih ke perusahaan apa? Kalau dulu sebagian besar itu ke pemerintah. Karena jarang ada pihak swasta yang punya proyek gitu. Tapi setelah tahun 2000-an, khususnya proyek-proyek pembangkit listrik sudah banyak dimiliki oleh swasta. Nah, proyek-proyek pembangkit listrik ini memerlukan jasa kita, karena trafo yang besar-besar, yang 500 ton, 1.000 itu perlu. Nah, sekarang sudah banyak swasta yang mengerjakan. Walaupun pemerintah juga badan usaha milik negara ya, karya-karya itulah banyak. Seperti kita bikin di Papua. Papua itu ada jembatan yang sudah jadi, tinggal kita bawa ke sana untuk dipasang. Itu sulit sekali. Tapi kita berhasil. Berat itu, Pak. Waduh, itu beratnya hampir 2.000 ton. Panjangnya itu panjangnya kurang lebih hampir 100 meter lebih. Tapi dalam parsial. Besar. Kami juga di tahun 94 sampai 98 itu membangun sebuah jembatan di Banjarmasin. Namanya Jembatan Barito. Ya itulah satu-satunya jembatan dengan teknologi anak Indonesia sendiri. Bagaimana kita erection, dia punya pilonnya, mendirikannya, sampai sekarang masih ada. Boleh sekali-kali jalan lihat di sana di Jembatan Barito. Tadinya sebagai jembatan terpanjang, kurang lebih 1.030 meter. Tapi sekarang kalau jembatan terpanjang ada jembatan Madura. Iya, Suramadu itu ya. Suramadu lah, 5.000 meter lebih panjang. Tapi membangun jembatan di laut sama membangun jembatan di sungai, itu di sungai lebih sulit. Di sungai malah lebih sulit? Lebih sulit, karena di sungai kan ada arus. Kalau di laut kurang arusnya. Kalau di laut kurang ya, Pak ya? Kurang. Kalau di tengah-tengah emang tengah. Oke, tapi tidak sekuat arus di sungai. Kedua, pasang surutnya tinggi kalau di sungai. Bisa 3 meter, bisa 4 meter. Kalau di laut kan ada pasang surut, tapi tidak terlalu banyak. Jadi memang menarik membangun jembatan di sungai jauh lebih sulit. Kedalaman berapa sih, Pak?
Pak laut itu? Kalau sungai mungkin Oh, kalau enggak ada masalah sih, sebetulnya enggak ada masalah. bisa ratusan. Pembangunan sampai puluhan meter enggak ada masalah. Nah, kalau sungai-sungai itu ya rata-rata 30 meter, 40 meter. 30 meter. Ya, itu sungai. Iya. Ya itulah kita membantu negara Iya. karena infrastruktur ini diperlukan. Jadi masyarakat bisa menggunakan fasilitas. Kalau tidak kasihan. Ya, kalau pembangunan fokus di Jawa, ya kasihan. Nah ini di daerah-daerah banyak sekali, bukan hanya jembatan, ya gedung-gedung, ya, kemudian fasilitas-fasilitas, dermaga, gitu. Nah, itu banyak sekali. Ya teknologi kita nggak punya, teknologi kita nggak punya. Jadi kita menggunakan akal-akalan. Tapi itulah yang penting Pak ya. Menghadapi alam ya, menghadapi alam akal-akalan. Ya itu proses cukup lama dan pengalaman. Ya misalnya membawa suatu barang ya, tapi masuk ke dalam pedalaman sungai gitu. Nah, kita harus pilih alat-alatnya apa, caranya bagaimana gitu. Tidak semua orang bisa, ya. Harus membutuhkan pengalaman yang cukup dalam. Para ahli, kita juga pakai namanya pandu alam. Pandu alam. Oh, ini kayak model kuncen. Iya. Kalau di daerah tertentu kan. Dan ya jujur aja, untuk daerah kita masih pakai pawang. Masih pakai pawang. Kenapa kita pakai pawang? Mungkin tidak percaya. Tapi yang pekerja-pekerja ini kan banyak yang masih percaya. Iya, benar. Jadi untuk memberikan self confidence atau percaya diri itu kita pakai pawang-pawang. Nah, itu. Setiap daerah pasti punya keunikan ya Pak ya? Ya, unik. Jadi sekarang kami banyak memiliki armada-armada LCT maupun tongkang ya. Kapal besar juga ya Pak ya? Untuk menunjang. Tapi kita tidak kerja seperti batu bara, itu tidak. Kita lebih ke arah proyeknya. Jadi kalau ada orang mau bangun batu bara, tambang batu bara, dia pasti lebih dahulu perlu peralatan-peralatan kita itu. Kira-kira begitu. Duluan ya? Ya, kemudian pembangkit listrik, kemudian sawit, pabrik-pabrik kelapa sawit. Nah, dia pasti memerlukan fasilitas, alat-alat, bawa alat-alat, nikel juga. Nah, kedepannya ini apa nih Pak yang akan? Ya, memang seperti kita ikuti program-program pemerintah. Seperti yang lalu, kalau pemerintahnya lalu memikirkan tol laut misalnya, tol laut. Tol laut cukup bagus ya, cukup bagus. Tetapi sebetulnya kalau ide dari saya, tol laut ini harus dikelola oleh sistem yang berbeda. Karena itu tadi, dia akan memerlukan fasilitas dermaga dan lain-lain. Nah, dengan fasilitas-fasilitas kapal kita ini, mungkin dia tidak perlu menggunakan kapal ataupun dermaga. Jadi menggunakan kapal-kapal landing craft namanya. Sebetulnya ini sudah beberapa kali dengan Kementerian Perhubungan saya sudah usulkan, tetapi belum. Nah, usul saya kepada pemerintah, setiap pemerintah daerah yang tidak memiliki fasilitas dermaga ataupun fasilitas peralatan harus punya kapal jenis ini. Kapal jenis. Kapal jenis. Ini kapal. Ini ada cerita juga sih, teman saya itu kan namanya Dr. Lee Darmawan. Mungkin pernah dengar ya. Sahabat baik saya, dia punya namanya rumah sakit apung. Nah, sebetulnya jenis kapal ini paling cocok untuk dibikin rumah sakit apung gitu. Karena satu, dia bisa mendarat, kedua dia bisa masuk daerah yang shallow draft. Ketiga, kalau misalnya ada ambulans gitu, kalau orang di tengah laut kan dia mesti naik perahu lagi, bawa lagi. Kalau ini cukup dia disandarkan, itu ambulans bisa langsung naik ke atas pesawat. Naik ke atas kapal. Itu salah satu. Nah, kedua mungkin usulan untuk ke pemerintah.
ini pembangunan daerah ini kan jujur aja masih banyak tertinggal. Nah, kalau untuk memberikan suatu pemerataan lah ya kepada daerah-daerah, nah ini mungkin pemerintah harus mendukung jenis-jenis usaha ini karena ya bukan kita mau klaim jadi pahlawan ya, tetapi usulan saya ini banyak usaha sejenis kita ini tidak terlalu banyak tapi cukup banyak. Kurang dapat dukungan dari pemerintah, ya. Berbeda dengan kapal-kapal kontainer, kapal-kapal besar, ya. Pada umumnya mereka kan pemodal kuat. Kalau kita ini modalnya asal-asalan lah, ya, kecil-kecilan gitu. Nah ini usulan saya kepada pemerintah kalau bisa dengar dengar, mudah-mudahan ini pemerintah bisa membantu. Dan kita akan masuk ke, ya istilahnya sekarang kan ada kawasan ekonomi khusus dan lain-lain untuk daerah-daerah gitu. Itu bisa dipergunakan. Nah, jenis kapal ini kita juga banyak dipakai oleh pengeboran minyak, tambang-tambang offshore gitu, untuk membawa material ke sana. Banyak dipakai juga, banyak dipakai juga. Ya mudah-mudahan ini sedikit cerita bisa mengajak, mungkin kalau ada orang yang ingin mengembangkan usaha ini, saya bisa membantu karena udah 40 tahun. Mungkin saya rasa yang usaha ini paling tua saya kali. Paling senior, Pak. Paling tua. Nah, Pak, tadi selain bisnis perkapalan ini, saya dengar-dengar juga Bapak ada juga di kesehatan. Ya. Ada juga di kesehatan nih, Pak. Ya. Apa nih Pak? Kesehatan apa nih Pak? Oke. Kita tahu bahwa selama pandemi kemarin kita tidak mampu lah ya untuk mengatasi dan cukup sulit ya. Jadi beberapa teman kita bergabung lalu kita membentuk usaha untuk menangani COVID-19. Jadi peralatan kesehatan seperti oksigen, vaksin, kemudian alat-alat pertolongan untuk ventilator. Itu susah, nyarinya susah. Awal-awal saja, saya masih ingat tahun 2020 atau 2002. Kita mau beli masker coba. Satu masker bisa 300-400 ribu. Betul. Nah, kita memobilisasi. Jadi ini sebetulnya sudah masuk di kegiatan sosial lah ya. Banyak yang membantu saya, misalnya dari pihak Garuda, Telkom, kemudian Pelindo. Banyak sekali usaha-usaha badan usaha pemerintah membantu untuk kita memobilisasi khususnya dari Tiongkok bantuan-bantuan alat-alat kesehatan. Banyak sekali yang baik mau lewat penerbangan ya, beberapa kali penerbangan dari Shanghai, dari Chengdu gitu, dan juga melalui laut gitu. Nah, itu kita di situ, lalu sekarang kita punya anak usaha di bidang alat-alat kesehatan. Nah, juga tujuannya ya lebih banyak membantu rumah sakit kecil, ya daerah-daerah, puskesmas gitu. Ya selain kita mempersiapkan alat-alatnya Pak ya? Ya selain kita ada yang kita jual, ada kalau misalnya orang yang tidak dipakai, rumah sakit itu tidak dipakai, kan mesti bawa ke daerah. Jadi kita salurkan untuk kita sumbangkan. Berarti kalau yang nonton ini punya rumah sakit yang butuh bisa hubungi Bapak ya Pak? Ya, nanti baru kita koordinasi dengan rumah sakit yang memiliki alat yang tidak dipakai lagi. Jadi menyambungin juga ya? Bantu juga ya? Ya. Nah, alat-alatnya itu termasuk apa aja sih Pak? Kalau untuk alat-alat yang sangat dibutuhkan seperti EKG, alat CT scan, ya, alat-alat untuk ya ronsen gitu,
paru-paru, ventilator itu juga. Oksigen juga sangat dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan. Oksigen itu bisa macam-macam sih. Kalau orang bisa mau pakai tabung gitu, tapi ada juga yang lebih spesifik ya menggunakan namanya oksigen generator. Jadi tinggal dicolok listrik, dia sudah produksi oksigen. Kalau pakai tabung, dia harus bawa dulu ke suatu tempat, isi dulu. Kalau lagi asik-asik pakai habis ya. Kalau ada cadangan, kalau nggak ada cadangan, repotnya gitu repot. Pengen pakai oksigenator tadi ya. Iya, iya, betul. Wah, mantap. Itu alat kesehatan juga sebenarnya dari tadi ya, dari pas Covid ya Pak. Ya, jadi mulai Inisiasi. ya kita berinisiatif bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, kita juga karena CSR kita tuh akhirnya kita bentuk satu satu komunitas. Nah, komunitas ya. Oke. Nah, pasti teman-teman juga penasaran komunitas apa? Ya. Karena ini hubungan sama CSR ya. Ya, oke, kita break dulu. Ya. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi. Wah, langsung berubah ya Pak ya. Oke. Nah, boleh dijelasin Pak. Tadi kan bicara soal CSR. Ya. Nah, apa nih? Oke. CSR-nya nih Pak. Makasih Ruby. Jadi perusahaan kami memiliki sebuah komitmen bahwa kita bekerja bukan hanya melulu mencari uang gitu, tapi kita juga mau bisa membantu sesama. Sehingga pada saat pandemi kemarin kita bersama-sama beberapa perusahaan, teman-teman, kita bentuk namanya Kill COVID. Kill COVID. Kill COVID. Kill COVID itu ada singkatannya. Jadi komunitas Indonesia lawan libas COVID-19. Killnya itu ya. Mantap. Tapi cukup banyak, anggota kita cukup banyak. Hampir seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, NTT, ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, hampir rata lah, hampir rata. Nah, kenapa begitu cepat? Karena semua yakin bahwa kita diperlukan. Kita diperlukan, khususnya pada saat vaksinasi. Pada saat pemberian vaksinasi ini memang sulit banget, khususnya masuk di daerah-daerah. Karena kita ada operasi di daerah-daerah ya, kapal-kapal kita sekalian apa ya Pak? Masuk di daerah-daerah, ada buru-buru tambang. Nah, itu kita membantu di sana untuk memberikan vaksinasi. Ini membantu pemerintah. Ya, membantu pemerintah, Khususnya waktu dulu kan kita juga bingung, pemerintah juga bingung, semua orang bingung. Iya, semua lagi mengalami karena kita istilahnya belum ada pengalaman gitu, karena semuanya baru. Dan kejadiannya sangat mendadak. Sangat mendadak. Itu tadi saya cerita. Kita pertama kali mengedukasi memakai masker. Wah, angel. Angel sama orang-orang yang diajarin suruh pakai masker. Waduh, enggak ada yang mau. Tapi dengan persuasi, pelan-pelan kita rayu bagaimana orang mau pakai masker, cuci tangan.
jaga jarak gitu, pelan-pelan, dan itu ternyata cukup berhasil lah, cukup berhasil. Nah, itu dari sisi masker. Nah, kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan alat-alat khusus, program-program khusus gitu. Karena pemerintah sendiri tangannya nggak bisa langsung sampai ke orang-orang tersebut. Karena waktu itu kan ya ngomong jujur aja, saya sendiri 3 kali kena COVID. Jadi sulit banget dan untuk sampai kepada pasien itu berat, memang kita berat. Ya udah, cuma kita bisa memberikan vaksinasi, kemudian bantuan obat-obatan itu. Kita juga obat-obatan juga kita dapat dari sponsor-sponsor obat, pabrik-pabrik obat secara cuma-cuma. Kita kembalikan ke masyarakat juga secara cuma-cuma. Jadi kita bagi-bagi seperti Avigan, ya, contoh Avigan. Itu mahal sekali, mahal sekali. Ya. Sampai dulu 1 dos itu bisa 25 juta satu. Ya, kita kasih cuma-cuma. Kita memberikan cuma-cuma, ya itu. Ya, kemudian setelah berlalunya waktu, ya boleh dibilang sekarang sudah stabil, COVID-19 sudah tidak ada. Kita pikir ini mau dibubarin aja nih. Tapi kan pasukannya udah terlanjur besar ini. Udah banyak juga, Pak. Banyak. Ya banyak yang hilang, juga. Tapi teman-teman bilang sayang gitu. Kenapa harus dibubarin gitu. Dari pihak pemerintah juga kita berdiskusi. Ya udahlah, kita bantu pemerintah aja. Sehingga kalau nama kill COVID orang takut. Kita sampai memiliki ambulans dulu kita banyak sekali. Ambulansnya kerja 25 jam. 25 jam, 24 jam nih non-stop ya. Nggak sempat stop. Jadi datang ganti sopirnya yang ganti, ambulansnya jalan non-stop ya. Nah itu dia. Sekarang sudah tidak ada lagi orang COVID. Jadi kita bilang bagaimana? Oke, kita mau bantu pemerintah, tapi namanya berubah dong, jangan itu. Sebetulnya tidak berubah. Supaya gampang kita kasih nama Kris. Nah, Kris. Ya, Kris ini singkatan lagi. Jadi K itu kill COVID. Tetap. Relief itu adalah bantuan, relief. International service. Malah sekarang jadi internasional. Jadi itu kira-kira. Kris kita berjalan ya. Sekarang kita banyak fokus membantu. Khususnya memang kita itu memfokuskan diri ke edukasi. Pendidikan kepada masyarakat supaya hidup sehat. Hidup sehat. Terutama mau menghadapi Indonesia Emas 2045 gitu. Kita membantu pemerintah. Salah satu ganjelan menuju ke Indonesia Emas itu adalah stunting. Jadi stunting ini salah satu ganjelan. Ya, karena di Indonesia kasus stunting masih cukup tinggi. Ya mungkin sekarang Presiden Prabowo punya ide gagasan luar biasa untuk makan siang gratis. Khusus anak-anak ya. Ya, makan siang tapi belum menyentuh anak-anak. Kan belum menyentuh bayi. Belum menyentuh. Belum menyentuh bayi. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Kesempatan ini saya juga mau menjelaskan sedikit kepada masyarakat bahwa stunting yang kita tangani ini di usia 1 sampai 3 tahun. Sedangkan yang diberi makan ini kan anak sekolah yang sudah lebih besar. Kalau bayi 1 tahun dikasih makan yang dibagikan sakit perut nanti ya, itu kira-kira. Jadi targetnya lebih ke itu ya. 1 sampai 3 tahun. Jadi saya juga mengharapkan teman-teman tetap dukung. Jadi mungkin ada sedikit salah paham. Udah itu kan sudah ditangani oleh pemerintah. Jadi sebetulnya tidak perlu beda nih. Beda. Jadi urusan stunting beda. Karena stunting kita mulai dari anak-anak perempuan meningkat remaja. Kita beri edukasi mereka. Ya, bagaimana cara makan, persiapannya mereka. Lalu dia kawin hamil, bagaimana masa hamil itu
dia harus ada gizi dan lain-lain ya Pak, gizinya. Kemudian anaknya lahir, Iya. syukur-syukur tidak stunting, oke. Tapi kalau stunting ada treatment lagi, lah kasih obat-obat, vitamin, susu dan lain-lain. Ini belum selesai. Ya, kita ada ide katanya kalau udah 3-4 tahun udahlah biarin aja. Nggak bisa begitu. juga ya, Karena harus dikawal lagi. Apalagi anak-anak stunting itu biasa punya masalah psikologis. Nah, jadi pada umumnya minder. Iya. Karena dia kecil. Iya, iya. Ada yang Nah, gizi tadi ya, jadi stunting tadi. dia kecil, badannya itu kadang-kadang tingginya 5-60 cm. Sudah umur 5 tahun, anak lain udah 1 meter lebih, dia masih kecil. Ada satu psikologis minder. Nah, ini kita perlu bantuan. Jadi melalui dokter-dokter, melalui para perawat untuk memberikan sedikit supporting buat anak-anak itu baik dalam keluarga. Nah, saya ingin cerita bahwa stunting ini kan seluruh Indonesia ini. Iya, iya. Kita kan kecil. Iya, iya. Kita kecil. Kita orang bilang bagai pasir di tepi laut lah. Terlalu kecil untuk bisa bergerak. Oleh karena itu kita pilih namanya pilot project. Pilot project. Kita pilih satu daerah di Timur Tengah Utara, TTU, di Provinsi NTT gitu. Tapi ya sekarang masih dalam proses bagaimana cara kesananya, bagaimana pendanaannya. Karena tidak mudah ini, tidak mudah saat sekarang lah ya, untuk menggalang dana untuk kegiatan. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengharapkan para donatur, para perusahaan-perusahaan bisa mendukung kami untuk masuk ke daerah tersebut. Di situ termasuk yang tertinggi di NTT ini, di Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Kasus stuntingnya tinggi sekali, tinggi sekali. Kalau di Jawa mungkin sudah tidak terlalu, tapi di sana kasusnya masih tinggi. Kan kedua daerahnya jauh, jauh dari perkotaan gitu. Juga masalah air minum, ya masalah makanan lokal juga masih banyak masalah gitu. Ya tentu saja ini akan menjadi perhatian pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa membantu semua daerah, bukan saja memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga untuk meningkatkan gizi makanan khusus untuk anak-anak stunting. Mungkin harus dibedakan, tidak bisa rame-rame begitu. Itu kira-kira. Nah, dengan itu juga ada aktivasi juga nih Pak. Di kegiatan ini Pak. Ya itu dia. Jadi ini yang penting nih. Malam ini kita bercerita. Jadi ya kita dalam rangka membiayai proyek kemanusiaan daripada Kris ini, kita melakukan beberapa fundraising. Nanti tanggal 14 Februari pas Valentine Day, hari Jumat, kita bikin fundraising di Angke. Angke Heritage yang baru itu, yang di PIK 2 ya, PIK 2. Apa yang kita lakukan di sana? Pertama ya kita undang teman-teman untuk hadir, membeli tiketnya murah meriah lah, 1 juta. Itu sudah termasuk makan, ada voucher belanja, ada voucher dari Angke gitu untuk datang, makan, foto-foto, jangan lupa. Karena di situ buat foto cantik sekali. Nah, juga kita menyediakan voucher apabila mau beli, namanya berlian. Nah, sehingga malam itu kita namakan Diamond Are Forever. Nah, karena kesempatan pas Valentine Day atau juga Valentine Day itu bukan hanya untuk anak pacaran. Juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kawin 50 tahun, bisa membeli berlian buat istri sebagai tanda cinta kasih. Atau yang udah kawin 20-30 tahun, mengulang janji perkawinan. Anniversary. Ada juga mungkin pas kesempatan ini ada anak muda yang mau kawin. Pas juga. Itu kan ada namanya sanjit. Sanjit.
kan mesti antar-antaran. Iya. Nah, kesempatan ini bagus banget karena kita bekerja sama dengan Hana Jewelry. Hana Jewelry, oke. Itu mereka import berliannya langsung dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Dan tentu saja kesempatan ini harganya reliable. Dan jangan khawatir, barangnya pasti asli. Ada jaminannya gitu. Nah, itulah kira-kira program kita. Jangan lupa tanggal 14 Februari. nanti running text nih ya. tanggal 14 Februari 2025 jam 5. Jam 5 sore ya. Hari Jumat. Hati-hati karena angke itu ramenya luar biasa. Iya. Datang 1 jam sebelumnya kalau bisa. Ya, saya bisa kasih gambaran bahwa sudah tidak bisa lagi masuk di angke itu. Udah di full. Sangat penuh sekali, sangat penuh sekali. Jadi hanya bisa masuk kalau dia beli tiket. Gitu. Beli tiketnya nanti bisa saya kasih kontaknya. Ya, nanti ada kontak di sini, ada kontak, ada Di sini kontak. juga ada Angel juga Pak ya, datang di situ ya. Nah, kebetulan nanti kita akan undang namanya Angela. Angela second runner up dari Miss Universe bersama 4 Miss yang lainnya, yang finalis semua akan hadir untuk mendukung acara ini. Mantap tuh. Lihat yang cantik-cantik. Itu deh. Juga berbagi. Ya, sambil berbagi, sambil ya istilahnya bersosial lah. Mantep banget buat teman-teman, langsung aja bisa ikutan. Nah, Pak Darta, udah share juga, boleh nggak kasih core value atau rahasia suksesnya ala Pak Darta? Oke, ya. Menurut saya sih ya selama 40 tahun ini, nanti saya punya company company profile, saya ada tulis itu secret ya. to success. Itu dia. Susah. Sukses ya. Nah, Secret to success. kalau menurut saya ya dari pengalaman itu ya sukses itu ya yang pertama harus ada trust. Ya. Trust ini tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi harus ada trust. Kemudian yang kedua itu friend. Teman, nggak mungkin kalau bisnis tidak ada teman. Jadi harus punya teman, ya ada teman. Yang ketiga kita harus memberikan pelayanan, yang servisnya ini harus betul-betul kita kawal gitu, karena servis ini baik selama proses maupun sesudah itu perlu satu proses lah ya. Jangan sampai ada orang mengalami kekecewaan di dalam pelayanan ini. Kalau kecewa nggak dipakai lagi Pak ya? Ya. Jadi kita biasanya kalau dengan para pelanggan kita, kita bukan hanya memberikan servis saja, tapi kita juga sekaligus memberikan advice, saran-saran bagaimana. Dan yang tentu saja ada satu hal yang penting itu, harganya harus kita bisa semurah mungkin. Semurah mungkin ya? Semurah mungkin, tapi tidak rugi gitu. Tapi harga biaya itu termasuk komponen untuk menuju ke depannya. Karena kalau kita kasih komponen mahal cuma satu kali doang. Tidak dipakai lagi Pak ya? Tidak dipakai lagi ya. Jadi kalau untuk sukses ke depan ya kita harus beri sesuatu yang ada manfaatnya. Jangka panjang ya Pak? Ya, dan yang terakhir itu kita perlu kerjasama. Jadi biasanya ya perusahaan-perusahaan yang kita layani itu tentu saja juga memiliki banyak kebutuhan. Nah, ini kerjasama ini kita memberikan bantuan. Ambil contoh misalnya satu perusahaan dia kirim barang, tapi dia kesulitan tenaga. Operator, nah kita membantu dia, kenalin, dia. Atau misalnya dia pas sampai sana mau beli minyak, nggak gampang. Nah karena kapal kita ini suka jalan ini ada di dalamnya ada tangkinya. Kita suka bawa minyak, kita bagi dijual. Karena kalau beli minyak di sana harganya bisa 3 kali lipat. Nah ini kita bisa bikin harga lebih murah. Kan menjawab kebutuhan. Ya sesuai dengan kebutuhan dia. Itu kira-kira lah. Terus sudah gitu, friend ya Pak ya? Friends ya.
friend, service, quality, ya kerjasama. Kunci sukses. Ini benar banget sih Pak. Jadi kalau kita melakukan seperti itu kan artinya teman ataupun mau senang kan? Iya, betul. Klien senang ya, klien betul. senang repeat order terus ya Pak ya? Betul, baru bisa repeat order. Jangka panjang, Jangka bukan panjang. hit and run, gitu. Semoga teman-teman bisa belajar nih dari Pak Darta. Terus terang saya sendiri belajar nih Pak Teguh. Iya. Saya senang sekali. Kita pun sampai sekarang masih tetap harus belajar. Yes. Masih terus belajar dan belajar. Amin. Ya. Thank you so much sekali lagi Pak Darta. Ya, dan terakhir ini kita punya moto. Ada moto ini, Chris, ada moto. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan, Indonesia sehat. Mantap ya. Senang sekali Pak Darta. Thank you so much sekali lagi sudah berbagi inspirasi. Nah, semoga penonton juga bisa belajar. Karena banyak hal nih Pak yang bisa dipelajari hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa share video ini ke teman-teman lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses, Indonesia sehat sekali lagi. Nah, teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Pak Darta. Pamit undur diri.